dikurangi dengan biaya jabatan, kurangi lagi dengan iuran pensiun, kemudian nanti dapat penghasilan itu dalam sebulan, kemudian nanti di apa dikurangi dengan dikali dulu dengan setahun, ya, kemudian baru dikurangi dengan PTKP, nanti dapat penghasilan kena pajak, ya, dapat penghasilan kena pajak. Izin terima telepon bentar ya. Halo, ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi setelah dapat penghasilan kena pajak, barulah nanti dihitung berdasarkan tarif yang baru, ya. Jadi menghitungnya menggunakan tarif ini. Oke, kemudian setelah itu nanti dapat tarif pasal apa PPh satu, ya, yang setahun, baru nanti dibagi 12. Nah, untuk yang tidak ber-NPWP nanti kena tarifnya lebih besar. Berapa? Minta saya tanya sama orang itu. Berapa, Nabila? Kalau dia 120%, Pak. 120%. Oke. Kalau nanti bulan depannya ber-NPWP gimana? Ayo, kita coba ya. Tuh, ini nanti tabel yang pengakuan kapan dia. Oke. Tadi saya contohkan, misalnya ada pegawai punya gaji pokok, punya tunjangan. Oke, kemudian dia penghasilan bruto, kemudian nanti akan dikurangi dengan biaya jabatan, ya, maksimal itu 5%. Kemudian nanti ini yang iuran pensiun yang dibayar sendiri. Kemudian nanti dapat penghasilan neto sebulan. Kemudian nanti ada neto setahun. Dah. Kemudian baru nanti dikurangi dengan PTKP. Kemudian nanti akan ada penghasilan kena pajak. Baru ada tarif pasal 17. Oke, kemudian nanti ada hasilnya adalah PPh satu setahun, kemudian PPh satu sebulan. Oke, ini kita contohkan Nabila, ya. Oke, Nabila misalnya punya gaji pokoknya sebulannya 5 juta. Ya, tunjangannya misalnya 1 juta. Pak, dia ada lembur, Pak, sebulan lumayan lemburnya. Oke, misalnya lemburnya 500.000. Ya, saya geser dulu deh. Oke, artinya dalam satu bulan Nabila itu sebenarnya punya gaji brutonya 6.500.000.
Kemudian biaya jabatan. Nah, biaya jabatannya ini maksimal 500.000 sebulan. Karena ini belum maksimal berarti 325 yang kita pakai ya. Kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri. Nah, iuran pensiun yang dibayar sendiri ini catatannya adalah ngambil dari uangnya si Nabila. Kalau nanti kasusnya perusahaan yang membayarkan itu tidak bisa jadi pengurang. Itu yang perlu diketahui. Jadi kalau misalnya iuran pensiunnya itu disebutkan bahwa itu dibayar oleh perusahaan, maka iuran pensiun itu tidak bisa menjadi pengurang dalam menghitung PPh satu. Oke, saya asumsikan misalnya iuran pensiunnya 2% dari gaji pokok. Oke, sehingga si ketika ngitung PPh satu neto sebulannya kurang lebih 6.075.000. Nah, itu sebulan. Setahun berarti nanti dikali dengan 12. Dah. Kemudian PTKP-nya Nabila, ini kan baru TK0 ya. TK0. Nabila udah nikah apa belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Oke, PTKP-nya TK0, saya asumsikan. Sehingga ketika penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP, dapatlah 18.900.000. Karena ini di bawah 60 juta, maka ini tarifnya baru yang 5%, ya kan? Maka 18.900.000 dikali dengan 5%. Sehingga PPh satu setahunnya 945.000. Ini setahun. Kalau sebulan, berarti tinggal dibagi 12. Nah, ketika pegawai itu tidak ber-NPWP, gimana Pak? Misalnya Nabila nggak punya NPWP. Nah, kasusnya kalau dia tidak punya NPWP, pengalinya yang di apa yang tidak ber-NPWP pilih yang sebulan. Jadi kita hitung PPh satunya bagi yang non NPWP kalinya yang 120% itu yang sebulan. Kenapa begitu? Karena asumsinya mungkin saja Nabila bulan depan sudah ber-NPWP. Itu ya. Jadi kita positive thinking bahwa si Nabila akan ber-NPWP di bulan berikutnya. Pak, ternyata bulan berikutnya dia tidak ber-NPWP, berarti rumusnya sama ngitungnya. Oke, ada pertanyaan boleh? Kalau ada yang mau nanya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ada pertanyaan nggak? Bapak izin bertanya, Ya, misalnya iurannya dibayarkan oleh perusahaan, itu menambah penghasilan brutonya tidak, Pak? oke, terima kasih. Jadi kalau Pak, kalau iuran pensiunnya itu ternyata dibayar oleh perusahaan, itu akan menambah penghasilan bruto nggak? Saya lempar dulu ke yang lain. Rima mana Rima? Rim, Iya, Pak. kira-kira tadi jawabannya apa ya Rin? Nggak Kalau menambah penghasilan bruto. yang menambah itu apa? Yang menambah itu kayak ini JKK, terus JKM, kayak gitu, Pak. JKK, JKM. Terus kalau misalnya perusahaan bayar BPJS Kesehatan,
dari BPJS Kesehatan itu ditambah Kak, ditambah ke penghasilan bruto. Tambah atau enggak? Kotibah mana? Kotibah kalau misalnya perusahaan bayar BPJS ke karyawan, nah itu menambah penghasilan bruto atau tidak? Pemerintah membayar BPJS kemana, Pak? Enggak, perusahaan. Jadi misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan, kemudian BPJS kesehatannya itu dibayar sama perusahaan dan itu menambah pertanyaannya menambah penghasilan bruto atau tidak di penghasilan Anda? Tidak, Pak. Tidak. Iya, Pak. Iya. Nah, Menambah penghasilan bruto. tidak tahu dia. Oke, baik. Jadi kalau iuran pensiun, ya, iuran pensiun yang dibayar oleh perusahaan itu tidak menambah, jawabannya tidak menambah penghasilan bruto seorang pegawai. Kenapa? Karena itu jangka panjang. Jadi kalau dalam menghitung apa PPh satu ini cenderung pendekatannya yang digunakan adalah cash basis. Cash basis itu yang terjadi di saat sekarang. Kalau iuran pensiun ya itu jangka panjang, maksudnya ya dia akan terima di ketika dia pensiun gitu ya. Nah, Pak, gimana kalau yang JKK, JKM, kecelakaan kerja, jaminan kematian, itu kan posisinya sewaktu-waktu bisa ketika bekerja mungkin saja kecelakaan gitu ya, bisa juga misalnya kecelakaan kerja dan menyebabkan kematian, maka itu lebih cenderung kepada cash basis. Sehingga ketika perusahaan membayar itu, brutonya ditambahkan. Kemudian yang pertanyaan kedua saya tadi adalah BPJS Kesehatan yang dibayar oleh perusahaan itu apakah menambah penghasilan bruto? Iya, jelas. Karena karyawan ya apa sakit itu ya sewaktu-waktu dan biasanya cenderung lebih ke pendekatannya nggak jangka panjang. Maksudnya oh, nanti pas tua baru sakit nggak ya. Jadi BPJS Kesehatan itu akan menambah penghasilan bruto seorang pegawai. Itu kira-kira. Nah, kemudian eh, yang perlu lagi apa diingatkan bahwa PTKP ini ya harusnya selalu diupdate per bulan apa per semester apa per apa? Saya si Zahra. Iya, Pak. PTKP itu diupdate-nya per bulan, per semester, per 3 bulan, atau per berapa? Per per setahun ya, Pak? Ya saya nanya, jangan nanya balik. Per setahun. Ya udah, Per setahun, Pak. saya nanya ke Salsabila Indah mana? Salsabila Indah. Ya, Pak. PTKP itu diupdate per tahun, Bapak. Update-nya per tahun, yakin. Iya, Bapak. Oke. Ya, update-nya per tahun ya. Misalnya kalau misalnya nih si Nabila ini gaji dia September, bulan Oktober si Nabilanya nikah, diupdate Januari atau diupdate Oktober. Nanyanya sama Gebrila, mana Gebrila?
Gabriela, pertanyaan saya tadi jelas ya? Ya, Pak. Nah, jawabannya apa? Di update-nya hari Suaranya putus-putus. Ya udah geser ke Anissa Nur. Anissa Nur mana? Iya, Pak. Anissa Nur, ke pertanyaan saya di update-nya Oktober atau kita update nanti Januari saja? Nah, mana orangnya bilang? Iya Pak, maaf ini audionya error. Gimana Pak? Ya sudah, saya geser ke Tisia mana Tisia? Tisia Audina. Mana orangnya? Ini nih, susahnya online ini gini nih. Yang nggak bisa ngecek. Oke, udah. Jadi PTKP itu di update-nya yang sebaiknya memang per tahun. Ya, sebaiknya memang per tahun. Tapi kalau misalnya kejadian-kejadian seperti itu, misalnya si karyawannya menikah, nambah anak lagi, ya, maka di update-nya per kejadian. Jadi siapa yang harusnya aktif? Ya harusnya aktif ketika nanti Anda misalnya tadi contohnya Nabila, yang apa yang harusnya aktif adalah si karyawan, si Nabila. Perusahaan bukan perusahaan. Jadi bukan perusahaan mau WA apa WA atau menghubungi Nabila, Nabila udah nambah anak belum? Udah menikah belum? Bukan. Gitu ya. Jadi ketika dan ini berdampak ke perhitungan PPh satu Anda. Kalau misalnya PTKP-nya makin besar, logikanya kan pajak Anda makin kecil. Dan itu akan mengurangi apa namanya setoran Anda ke negara, ya kan? Pajak Anda. Oke. Pak, misalnya Pak, si Nabila ini kontraknya dengan perusahaan, dia tidak mau dipotong PPh satu. Ada nggak kejadian begitu? Ada nggak kira-kira? Kalau tiba kasus begitu ada nggak? Nabila nggak mau dipotong PPh satunya nya tiba. Mungkin nggak? Menurut saya nggak mungkin, Pak. Kalau dari individunya tidak mau dipotong, itu tidak bisa, Pak. Udah aturannya dipotong. Oh, aturannya dipotong. Baik. Si Elia, mana Elia? Elia dan Alia ini kembar ya? Enggak. Kan Elia dan Alia. Kembar apa enggak? Alia sama Elia ini. Beda ya? Beda, Pak. Oh, beda. Saya ke Elia dulu berarti. Nanti habis itu ke Alia. Oke, gimana? Elia, mungkin nggak si Nabila minta ke perusahaan yang tempat dia bekerja, saya nggak mau dipotong PPh satu. Saya maunya terima bersih. Terima bersih itu maksudnya saya terima sebulan itu 6.500.000. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena kan kalau misalkan mau bruto gitu, dia nggak bisa. Karena kan kita ada penghitungan PTKP, terus biaya jabatan dan yang lain-lainnya yang harus memang dibayarkan dari gaji brutonya itu, Pak. Oke, baik. Lanjut ke Alia berarti. Kira-kira bisa nggak Alia? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena emang harus dipotong sih, Pak. Setahu saya. Tahu saya. Kalau saya nggak tahu,
Oke. Erliza, ini habis pakai skincare. Erliza, mana? Menurut saya nggak nggak bisa sih Pak, karena kan sebelum kita masuk perusahaan itu biasanya ada kayak diminta untuk data kita udah ber-NPWP gitu-gitu loh Kak mungkin. Oke, baik. Oke, bisa nggak si Nabila? No? Saya nanya dulu ke Nabila nih. Mana Nabila? Nabila, Anda kalau mau kerja di perusahaan gaji sebulan 6,5 juta, terus kalau hitungan di sini potongan sebulannya sekitar 78.000. Kira-kira oh, bersedia nggak dipotong segitu atau pengennya tetap terima bersih 6,5 juta? Mana Nabila? Bilang orang. Oh, ada ya? Nabila. Nabila siapa Pak? Nabilanya ada 3 soalnya. Astagfirullah. Ternyata banyak ya. Nabila Anggraini ya udah. Nabila Anggraini. Nggak bisa Pak, harus dipotong. Nggak bisa Pak, harus dipotong. Oke. Ternyata dia tetap ini ya. Berarti Anda terima bersih segini kan? 6,5 juta dikurang dengan PPh satu gitu ya. 64,21,250 gitu ya. Oke. Jadi di perusahaan itu sebenarnya ada membolehkan yang disebut dengan tunjangan PPh satu ya. Jadi pegawai ini akan dipotong pajaknya, bahasanya dia akan terima bersih tanpa ada pemotongan pajaknya. Tentu nanti brutonya akan jadi lebih besar ya. Jadi brutonya nanti akan jadi lebih besar. Jadi nanti PPh satunya akan sesuai atau setara dengan angka yang ada di sebentar. Formulanya nggak connect. Jadi nanti tunjangan PPh satunya ya itu nilainya akan sama dengan PPh satu yang dipotong sebulan. Dan apa sih Pak ini efeknya? Efeknya nanti si perusahaan tidak membuat brutonya ini 6,5 juta, tapi lebih besar dari 6,5 juta. Dan teknik ini yang disebut dengan metode gross up. Oke, jadi diperbolehkan oleh undang-undang pajak dan diperbolehkan di aturan perusahaan. Nah, gitu kira-kira. Jadi nanti ada tambahan satu poin di apa namanya di dalam perhitungan PPh satunya disebut dengan tunjangan PPh satu dan itu angkanya akan sama dengan PPh satu yang dipotong sebulan. Jadi si Nabila akan terima bersih 6,5 juta itu kira-kira. Pak, tunjangan PPh satunya ini bentuknya duit enggak? Jadi nggak ada bentuk duitnya, tapi nominalnya ada. Jadi seolah-olah si Nabila itu kayak terima penghasilan, tapi nggak ada dihitung penghasilan itu dalam bentuk angka atau duit ya. Jadi yang di rekening dia ya cuma ditransfer 6,5 juta, bukan ditambahkan dengan tunjangan PPh satu. Oke, itu kira-kira. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya Ada lanjut. Pak. Oh, ada ya. Pak, berarti tadi kalau misalnya Nabila nikah bulan September ini, berarti PTKP-nya langsung di-upgrade bulan September ini? Oke, baik. Kalau Nabila nikah bulan September ini, diganti nggak Pak PTKP-nya? Karena Nabilahnya perempuan, nah itu clue-nya juga nih. Karena Nabilahnya perempuan, harusnya PTKP yang berubah itu PTKP si suaminya Pak. Jadi bukan PTKP si Nabila. Walaupun diupdate, ya cuman sebatas update saja ya. Nah, yang jadi masalah itu kalau janda. Kenapa? Karena di janda itu nanti kalau misalnya Pak Nabilanya
sudah berstatus janda, Pak. Nah, itu nanti tanggungan anaknya siapa yang nanggung? Kalau misalnya nanti putusan hakim menyatakan, oke, si Nabila yang menanggung hidup anaknya, maka PTKP saat itu di bulan depan itu harus diganti. Ya, jadi bukan lagi nanti PTKP-nya 54, tapi dia harus menambah tanggungannya. Ya, jadi misalnya anaknya 2, Pak, ya berarti nanti ganti TK, TK garis miring 2 itu. Tapi kalau ketika menikah itu belum ada bahasanya tanggungannya nyangkut di suami, ya. Walaupun mereka satu kantor ya. Misalnya suami Nabila nanti itu satu kantor, mungkin nggak Pak Cinlok? Ya mungkin lah, ya di perusahaan nanti si suami Nabila yang PTKP-nya itu namanya bertambah, ya bertambah status. Jadi si suami Nabila yang ditambahkan untuk menghitung PPh 21 PTKP-nya. Si Nabilanya Pak tetap TK 0, dianggap cuman untuk diri dia sendiri. Nah itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Lagi Pak, Pak yang iuran pensiun itu kan 2%-nya dikali dari bruto atau dari gaji pokok? Ya tergantung soal. Kalau ini asumsinya saya pakai gaji pokok, tergantung soal ya. Jadi kalau yang iuran pensiun ini, kan ini kebijakan perusahaan ya. Jadi tidak dari ya kalau misalnya perusahaan bilang 2% dari bruto ya udah tergantung soal. Tapi yang kalau peraturan dirjen yang diatur itu adalah biaya jabatan. Yang iuran pensiun ini kebijakan perusahaannya masing-masing. Jadi misalnya si Zahra mungkin 2% dari bruto. Nabila, tempat Nabila kerja bisa jadi 2% dari gaji pokok. Nah, itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Oke, dapat gambaran? Oke, saya lanjut geser ke ini ya. Nah, kapan kita nyatetnya? Ini pertanyaan yang ya, rumit dan sulit. Oke, HRD biasanya akan merekap data yang disebut dengan data harian dari tanggal ya, tanggal 1 pegawai itu masuk sampai dengan nanti tanggal 25 atau bahkan tanggal 24. Oke. Nah, jadi HRD akan merekap nih data pegawai masuk, data pegawai cuti gitu ya. Kemudian data pegawai izin tidak hadir. Kemudian ada juga data pegawai misalnya dia menggunakan kasbon, mungkin nggak? Mungkin. Jadi ceritanya kalau kasbon ini kan misalnya nih Anda sebulan gajinya 3 juta. Terus kalian langsung bilang ke perusahaan, Pak, saya lagi butuh duit. Boleh nggak saya pinjem 1.500.000 atau 1 juta? Maka nanti itu data itu akan masuk di HRD, data kasbon ini. Sehingga HRD akan menghitung kas yang harusnya dibayar lagi, berikutnya adalah yang sisanya. Oke. Kemudian nanti juga ada data komisaris, data bukan pegawai. Ini transaksi ke bukan pegawai. Kemudian, biasanya kalau di perusahaan besar, ya, jadi data-data itu akan dikirim ke bagian pajak. Oke, di bagian pajak inilah dia akan menghitung itu bahwa dipotong atau di gross up ya, tergantung pegawainya, karena itu sistemnya per pegawai dan per perjanjian. Jadi misalnya si Zahra, si Nabila, Khotiba itu satu perusahaan Pak kami kerja di Bank Mandiri. Tapi kontraknya kan per individu, ya. Kontraknya kan per individu, kontrak sebagai pegawai. Nah, nanti di kontrak itu dijelaskan bahwa oke, penghasilannya akan dipotong PPh 21, berarti ceritanya dipotong. Atau yang kayak tadi saya bilang, dia terima bersih.
maka dia akan di gross up. Oke. Nah, alurnya adalah bagian pajak akan menghitung 21 ya, PPh 21. Jadi si Zahra sebulan berapa, si Nabila nanti sebulan berapa PPh 21-nya, Khotiba juga berapa sebulan. Udah, data ini akan dikirim ke bagian keuangan. Dan data akan dibawa ke bank. Oke. Jadi nanti direkap nama Zahra, brutonya 5 juta, PPh 21 12.000 misalnya. Nah, itu data itu akan dikirim ke bank oleh bagian keuangan. Udah. Pola berikutnya adalah bank akan melakukan pencairan ke rekening masing-masing pegawai. Jadi nanti yang dikirim ya kalau yang gross up berarti terima bersih. Oke. Kalau misalnya yang apa? Yang tidak gross up atau dipotong, berarti bank akan mengirim setelah dikurangi dengan PPh 21. Kemudian baru setelah seluruh pencairan itu selesai, ya, maka data itu di-input ke SPT 21 dan akan dilaporkan. Kapan ini gajiannya, Pak? Ini gajiannya tanggal 1. Atau boleh gajiannya tanggal 25. Ya. Jadi kan ini data 1 sampai 24, nanti orang pajak yang bagian pajak akan menghitung PPh 21-nya, kemudian data itu akan dibawa ke bank, kemudian dicairkan, kemudian baru nanti dilaporkan tanggal berikutnya. Nah, pertanyaan saya, kapan kita mengakui atau bahasanya jurnal ya, jurnal umum. Ya. Kemudian kapan kita membayar Oke, jadi ada dua. Kapan kita diakui itu sebagai munculnya harusnya bagian accounting mencatat gitu ya. Mengakui bahwa oh itu harus ada di jurnal. Oh itu harus kapan? Dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Lorenta. Mana Lorenta? Kena aku. Ya, Pak. Kapan nih diakui jurnal umumnya? Bagian apa? Pasti bagian apa? Diakuin. Diakuinnya waktu pencairan, Pak, yang tanggal 1 atau tanggal 25 ini. Itu berarti pas membayar. Yang pengakuannya di mana? Waktu pencairan bukan ya, Pak? Oh iya, Atau pas input data ke SPT. oke. Lanjut saya geser ke Tamara. Kapan kita akui Tamara? Kita akuinnya saat mulai dihitung ya, Pak. Mm-mm. Saat dihitung, sini. Nah, ya. Oke. Terus, Lavina mana Lavina? Iya, Pak. Lavina, kapan kita mengakui adanya pembayaran? Pembayaran itu saat ini, Pak, yang pencairan ke rekening penerima di bank. Itu aja? Iya. Itu aja, beneran. Hmm, iya, Pak. Oke. Ridwan.
Nah, kalau menurut saya, Pak, Mhm. setelah kita melaporkan pajak kita ke bank, jadi di bagian itu kita mulai mencatat, mulai mengakui pajak PPh 21. Oke, saya geser ke Abimanyu. Iya, Pak. Pertanyaannya apa, Pak? Kira-kira Mengakui jurnal apa? umumnya apa pada saat pengakuan? Kalau untuk mengakuan utang berarti ya, Pak. Utang pada PPh ya, Pak. Hah? Eh, Utang, terus PPh gitu. Gini tah, jurnalnya. bentar, Pak. Ut- Banyak kan. Kalau di debitnya tergantung ini kan, Pak. Utang gaji atau utang gaji, utang tunjangan, kreditnya ya. Oh, bukan, Pak, debitnya biaya gaji, Mhm. biaya gaji, biaya tunjangan dan lain-lain. Kreditnya utang PPh 21, Pak. Tuh, Nabila udah protes. Yustia, Yustia nih. Yustia ini lebih serius nih. Yustia, Baik, jurnalnya apa pas pengakuan? Kalau data model begini. pengakuan menurut saya, pengakuan untuk PPh 21 itu di saat kita mulai menghitung bagian biaya gaji. Nah, untuk jurnalnya itu biaya gaji pada utang gaji pada, gini, debitnya biaya upah dan gaji. Kreditnya itu utang upah dan gaji sama utang PPh 21. Karena belum dibayar sama perusahaan. Jadi perusahaannya masih punya utang ke pemerintah gitu, Pak, buat ngebayarin eh apa itu namanya? PPh 21 yang udah dipungut dari karyawan. Oke, berarti jurnal umumnya debitnya biaya gaji dan upah, terus utang PPh 2, utang gaji ya, Utang gaji utang gaji, terus ini utang PPh 21. PPh 21. Oke, jadi ini data pengakuan ini, jadi kalau Anda lihat potretnya, jadi kalau Anda ditanya bagian accounting, kapan kita jurnalnya? Ketika sudah dapat data dari pajak ini, ya kan? Gimana kita bisa mengakui utang PPh 21 kalau utang PPh 21-nya belum dihitung? Misalnya dalam 1 bulan perusahaan itu membayar gaji dan upahnya untuk seluruh karyawannya 1 juta, 100 juta. Oke. Nah, misalnya utang PPh 21-nya 2 juta. Berarti utang gajinya di 98 juta. Kenapa kita akui sebagai utang? Karena kan belum dibayar, Pak. Belum ada transaksi uang yang keluar. Sehingga kita akui dulu bahwa kita punya utang ke karyawan. Jadi, pada saat tanggal 24, ya, si bagian pajak itu menghitung, sebenarnya kita sudah berstatus punya utang gaji ke karyawan dan sudah ada utang PPh 21, ya. Nah, kemudian pada saat tanggal 1 yang tadi di store ke bank, ya kan, ujian gajiannya tanggal 1, maka pada saat tanggal 1 itu terjadi pergeseran utang gaji, nanti lawannya kas, ya kan? Karena sudah ada pembayaran nih. Utang gajinya 98 juta. Sorry. Kita balik. Kemudian kasnya juga 98 juta. Pak, yang utang PPh 21-nya, nah ini silakan. Kan karena dibayarnya dari tanggal 1 dikasih waktu tanggal 1 sampai tanggal, selambat-lambatnya
tanggal 10 bulan berikutnya. Utang PPh 21 itu harus dibayar. Jadi boleh nggak Pak di sebelum tanggal gajian ini? Jadi gajian itu, saya ketemu kasus ya, sering kayak gini. Jadi utang PPh 21, dia ini kan normalnya. Biasanya dibayar tanggalnya, dia lakukan misalnya tanggal 5 Oktober 2023. Ini normalnya. Tanggal 5, tanggal 10 ya, paling lambat tanggal 10. Nah, ini normal. Ada momen yang tidak normal, dia membayar utang PPh 21 ini ya di saat sehari sesudah PPh 21 ya diakui. Jadi ceritanya karyawan itu belum ditransfer ke rekeningnya masing-masing, tapi sudah dilakukan pembayaran PPh 21. Ini ada kasus yang begini ya. Jadi dia tanggal 27 misalnya, 27 September sudah bayar nih utang PPh 21. Boleh nggak Pak begini? Boleh. Sehingga nanti ketika cut off per 31 Desember biasanya di situ nggak kelihatan lagi ada utang PPh 21, tapi utang gajinya masih muncul karena belum dibayar. Nah, ini sering ketemu kasusnya begini. Itu kira-kira ada pertanyaan? Ada? Oke, karena Alia sudah agak sewot, kuliahnya diakhirin saja ya. Nggak bercanda. Ya, karena topik materi kita itu nanti saya kirimkan soal kasus ya. Mohon dikerjakan. Saya tunggu hari ini selambat-lambatnya jam 9 malam. Emailnya ini ya. Saya buat emailnya. Mohon dikirimkan ke email itu ya. Dikerjakan di kertas biasa, terserah. Mau di buku catatan boleh, yang jelas kan itu nanti ada foto ya atau scan. Itu dikirimkan selambat-lambatnya ke email saya jam 9 malam ini. Oke, karena sifatnya latihan maka dikumpulkan hari ini juga. Oke, ada pertanyaan? Tugasnya ya Anda suruh ngitung PPh 21, kemudian buat jurnalnya. Kira-kira jurnalnya tadi kurang lebih begitu ya. Silakan nanti dikerjakan. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Cukup, Bapak. Oke, cukup ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini terkait PPh 21 ya, pajak akuntansi pajak PPh 21, saya rasa cukup. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.